Selamat pagi sidang jemaat kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri karena masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan, perlindungan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan beri di kehidupan kami. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami. Jaga lindungi, jauhkan dari segala yang jahat dan mara bahaya, juga kuasa kegelapan supaya kami bisa menikmati bersamaan kami dengan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Kita akan naikkan pujian yang pertama. Sucikan dan kuduskan hati. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Ya, tiada Allah yang lain yang besar kuasanya, yang begitu mengasihi kita selain Tuhan Yesus. Tuhan yang Allah yang kita sembah dan kita muliakan. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu,
akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Akan digenapi semua firman Tuhan. Amin. Tinggal satu lagi yang dia berjanji yang belum digenapi, yaitu kedatangan dia yang kedua kali. Ini yang harus kita persiapkan ya, supaya kita tidak menjadi perempuan yang bodoh yang tertinggal. Biar kita senantiasa boleh hidup berkenan dan selalu mempermuliakan Tuhan. Siapkan diri kita akan naikkan pujian. Yesus padamu ku berserah. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Amin Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berseru. Kekuatan kami hanya kepadamu Tuhan. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Benar Tuhan, Kau penolong di dalam kehidupan setiap kami. Kau Tuhan, haleluya, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, Haleluya Yesus. kekuatan dalam hidupku. Penolongku Dalam kesesatan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan kepada Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami hanya berseru kepadamu Tuhan. Kami mau memujimu dan membesarkanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji, segala kemuliaan hanya bagimu yang Kau Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami berseru, kami memuji dan membesarkan Kau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Benar Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan Tuhan dalam setiap saat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kebaikan Tuhan senantiasa berlaku dalam kehidupan kami. Persiapkan diri kami ya Tuhan. Bila sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan.
urapi hamba-Mu, pakai dia, persiapan dia, Tuhan pakai supaya kami semua boleh mengerti akan firman Tuhan, dan terlebih kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Biar Engkau yang menguasai setiap kami, hati dan pikiran kami, juga ruangan ini supaya kami boleh menikmati firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah agenda Tuhan. Setiap kita mungkin punya agenda dalam hidup kita. Apa agenda itu? Bapak Ibu Saudara, agenda itu adalah satu rencana, satu jadwal. Kalau kita punya agenda di rumah kita masing-masing, entah kita yang bersekolah atau di kantor, maka ada satu jadwal yang kita tuliskan, satu rencana apa yang akan kita lakukan, ya, ada planning di dalam agenda kita. Tuhan punya agenda untuk manusia. Kita akan melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai kepada kita saat ini. Nanti saya mohon Pak Herman akan membacakannya bagi kita. Mari kita melihat beberapa agenda Tuhan. Yang pertama adalah keselamatan di dalam Kristus. Sudah direncanakan oleh Tuhan semenjak manusia jatuh di dalam dosa. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Yang sering sekali kita baca ayat ini, kita akan mengulang mengingatkan kembali. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini diberitahukan oleh Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, tidak taat kepada kehendak Allah, mereka jatuh di dalam dosa, tapi pada seketika itu juga Tuhan memberikan janjinya. Ini adalah bayangan tentang kedatangan Kristus, Sang Mesias itu. Ya, mulai di dalam Kejadian 3 ayat 15. Memang kalau kita merenungkan luar biasa Tuhan. Manusia sudah memberontak, manusia jatuh di dalam dosa. Tapi seketika itu juga Tuhan yang penuh kasih itu memberikan janji keselamatan akan kedatangan Mesias. Ini adalah bayangan kedatangan Kristus. Itulah agenda Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada manusia pada waktu itu. Yang kedua adalah penggenapan di dalam Kristus. Yang ketiga adalah kedatangan Kristus kedua kali. Ini yang tadi dikatakan oleh WL. Inilah yang kita akan tunggu, kedatangan Kristus kedua kali. Yang keempat, Tuhan memilih pribadi-pribadi untuk menggenapkan agendanya. Kita akan melihat pribadi-pribadi itu meskipun dalam keterbatasan waktu kita tidak mungkin ada banyak seluruh daripada Alkitab ini dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi beberapa hal kita akan melihat. Yang pertama kita akan melihat pemilihan umat Israel ya di dalam perjanjian lama. Itu ada di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-12. Kita akan membaca. Tentu banyak ayat-ayat tetapi kita akan membaca ayat ini. Mazmur pasal 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ya, amin. Saudara, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ini adalah satu Mazmur ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan yang merancangkan, yang merencanakan kehidupan manusia. Dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya rancangan manusia itu bisa gagal. Ya. Rancangan manusia itu bisa meleset. Tetapi rancangan Tuhan itu akan selalu digenapkan. Rencananya, ya, Tuhan merencanakan dari awal. Dan semuanya tertata di dalam rencana Tuhan. Meskipun di dalam rencana itu ada banyak halangan. Tetapi Tuhan terus bekerja di dalamnya. Dan dikatakan di sini, berbahagialah bangsa, berbahagialah manusia, suku bangsa yang Allahnya ialah Tuhan,
suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah perisai dikatakan di dalam Mazmur ini. Kita harus terus percaya kepada Tuhan yang kudus, yang memang tidak bisa bersatu dengan dosa, tetapi Allah sudah merencanakan keselamatan untuk penebusan dosa ini. Dan itu adalah bagian dari pengharapan kehidupan orang-orang manusia yang berdosa ini, bahwa kasih setia Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan manusia dan akan menyertai kehidupan manusia. Oleh karena itulah betapa berbahagianya orang yang dipilihnya, yang menjadi miliknya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dan kasih setianya itu turun-temurun. Kita akan melihat mulai dari tokoh-tokoh yang Tuhan pakai untuk menggenapkan rencananya sampai kedatangan Kristus. Yang pertama adalah Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 sampai yang kedua saja kita akan membacanya. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, bahkan sebelumnya Abram ini bersama dengan ayahnya sudah dipanggil dari negerinya Ur Kasdim sampai ke Haran. Tetapi ayahnya menetap di Haran sampai kemudian dia mati di sana dan Abram oleh Tuhan. Ya, ini adalah sebelum Abraham dikatakan namanya menjadi Abram. Dan disinilah Tuhan memanggil Abraham supaya dia pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu dikatakan kepada satu negeri yang akan kutunjukkan. Dia tidak tahu ke negeri mana, tetapi Tuhan akan menunjukkan ke negeri itu. Dan janji daripada Tuhan adalah bahwa Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar. Akan memberkati Abraham, membuat namanya masyhur. Dan Abraham ini akan menjadi berkat. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan, kita orang yang menjadi miliknya Kristus, maka kita adalah orang-orang perjanjian dan kita ada menerima berkat daripada Abraham itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Abraham dipilih, dipakai oleh Allah untuk membentuk suatu bangsa dari keturunannya. Bahkan beberapa kali Abraham diberitahu oleh Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi satu bangsa yang besar, akan menjadi satu umat Allah. Dan Abraham taat kepada Allah. Dia keluarnya. Dan meskipun ada banyak tantangan, waktu daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Abraham begitu taat kepada Allah. Ya. Waktu dia mulai pergi dan kemudian dia menetap di suatu negeri sampai dia dikatakan dia ada di Kanaan, tetapi di situ ada kelaparan. Inilah satu hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Baru dia taat kepada Tuhan, dia mengalami kesulitan. Imannya waktu itu mengalami ujian. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, lihat bintang di langit, engkau akan mempunyai keturunan. Tetapi waktu 25 tahun baru dia mendapatkan Ishak, anaknya pada waktu itu. Dan memang dari Ishaklah kemudian Yakub dan mempunyai anak-anak. Kemudian Tuhan membentuk suatu bangsa. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang Abraham waktu itu hadapi. Ketika dia menurut kepada kehendak Tuhan. Tapi Abraham tetap melakukan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, Abraham itu harus pergi. Dan ketika orang-orang memberkati Abraham, maka orang-orang itu akan diberkati, kata Tuhan. Dan orang-orang yang mengutuk Abraham, maka orang-orang itu juga akan dikutuk
Ya, siapa yang memberkati akan diberkati. Nah, kita akan melihat kemudian setelah Abraham mempunyai keturunan-keturunan, sampailah kita melihat kepada Yusuf. Saudara, kita sudah tahu bagaimana kisah daripada Yusuf ini. Ya, pada umur 17 tahun, Yusuf ini karena saudara-saudaranya iri dijual ke Mesir. Dia menjadi budak belian. Dia bekerja di rumah Potifar. Dia difitnah oleh istri Potifar. Dia masuk ke dalam penjara. Satu hal yang tidak mudah ketika Yusuf mendapatkan mimpi daripada Tuhan, bagaimana dia akan berkuasa dan saudara-saudaranya ini nanti akan tunduk kepada dia. Tetapi saudara-saudaranya iri hati kepada Yusuf sehingga dia dijual. Tetapi yang luar biasa, kalau saudara membaca firman Tuhan dikatakan, meskipun Yusuf di dalam penjara, dia dikasihi oleh kepala penjara. Dan dikatakan, Bapak Ibu Saudara, di ayat firman Tuhan itu, segala yang dibuat oleh Yusuf itu berhasil. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Sampai pada satu waktu, Yusuf bisa mengartikan mimpi dari Firaun Raja Mesir. Dan pada waktu itulah dia menjadi penguasa di Mesir. Orang kedua setelah Firaun. Dan Firaun dan yang lainnya, waktu mendengar arti mimpi, menyerahkan kepada Yusuf. Yusuf mengatur semuanya ketika akan terjadi bala kelaparan di dalam mimpi Firaun itu. Pada masa-masa mereka mengalami kelimpahan, Yusuf kemudian membuat lumbung-lumbung dan semua hasil panen itu ditaruh. Dan memang pada waktunya ada bala kelaparan. Pada waktu itulah saudara-saudaranya dan ayahnya dan seluruh dunia pada waktu itu mengalami kelaparan. Dan mereka pergi ke Mesir karena orang-orang pada waktu itu juga pergi ke Mesir membeli gandum. Dan pada waktu itulah perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya tepat seperti mimpi Yusuf. Bagaimana saudara-saudaranya itu pada waktu itu menyembah kepada Yusuf karena tidak tahu bahwa itu adalah saudara mereka yang mereka jual, yang mereka buang pada waktu itu. Dan kemudian Yusuf juga berjumpa dengan ayahnya. Mereka tinggal di tanah Goshen. Disitulah Tuhan memelihara melalui Yusuf. Ya, kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Puji Tuhan. Ketika ayahnya sudah meninggal, saudara-saudaranya takut. Mereka bilang satu dengan yang lain. Dulu waktu ayah masih hidup, Yusuf baik kepada kita. Mungkin saja sekarang dia akan balas dendam kepada kita. Dan mereka kemudian berkata kepada Yusuf, ya, bahwa ayah berpesan katanya. Tentu tidak ya seperti itu, tapi mereka mengatakan karena mereka takut, ayah berpesan bahwa kamu harus memelihara kami. Tapi kemudian Yusuf mengatakan hal ini, ya. Saudara, Yusuf mengatakan, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah kemudian mengubahnya, mereka-rekakannya menjadi suatu hal yang baik untuk memelihara satu bangsa yang besar. Orang Israel pada waktu itu ketika Yakub pindah ke Mesir, ke tanah Goshen, kurang lebih sekitar 70 orang. Tetapi kemudian berkembang. Kalau kita melihat di Keluaran, bagaimana ketika mereka keluar, itu kurang lebih 2 juta orang, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan 600.000 itu hanya orang laki-laki saja. Diperkirakan kurang lebih 2 juta orang keluar. Satu pelipat gandaan. Ya, bagaimana bangsa itu berkembang. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yusuf. Jadi Yusuf ini percaya, dia mengalami banyak kesukaran,
Dia ada di Mesir, tapi Tuhan punya agenda di dalam kehidupannya. Seperti Tuhan punya agenda kepada Abraham, ya, memanggil Abraham untuk nanti keturunannya menjadi satu bangsa yang besar. Dan disinilah di Mesir. Ya, kemudian Tuhan membentuk satu umat, yaitu umat Israel. Ya, Tuhan memakai, memelihara, memimpin Yusuf, menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan itu artinya Tuhan ada bersama dengan Yusuf. Meskipun Yusuf mengalami kesulitan, tantangan, pergumulan, tapi Tuhan bersama-sama dengan dia. Tuhan beserta dengan dia. Tuhan ada dan hadir bersama dengan dia. Sehingga dikatakan firman Tuhan sekali lagi, apapun yang diperbuat oleh Yusuf, dibuatnya berhasil dan dia akhirnya menjadi pemimpin. Ya, selain Firaun katakan, maka Yusuf ini adalah orang yang berkuasa di Mesir. Dan itulah yang terjadi. Agenda Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan merancangkan semuanya. Sepertinya akan ada kegagalan, tetapi Tuhan rancangkan semuanya dengan baik. Mari kita akan melihat tokoh yang lain adalah Musa. Kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Kita melihat juga Musa dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel, umat pilihannya. Keluaran pasal 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudara, ketika orang Israel bertambah banyak dan Yusuf sudah mati, kemudian katanya ada raja yang tidak tahu lagi kisah tentang Yusuf ini, dan mereka itu kemudian menjadikan bangsa Israel ini sebagai pekerja rodi, ya. Mereka mengalami tekanan pada waktu itu di Mesir. Dan Musa pada waktu lahir itu, karena pada waktu itu raja mengharuskan melihat bagaimana perkembangan orang Israel, mengatakan bahwa setiap bayi laki-laki maka harus dibunuh. Dan Musa ini kemudian diselamatkan. Akhirnya kita tahu bagaimana Musa ini diambil oleh putri Firaun, dididik di sana selama 40 tahun di dalam istana Firaun pada waktu itu. Tetapi pada satu kali ketika Musa yang tahu, yang mengerti bahwa Israel itu adalah bangsanya, kemudian dia membela bangsanya dengan membunuh orang Mesir, dan Firaun tahu, kemudian Musa ini dikejar. Akhirnya Musa melarikan diri ke Midian. Nah, saudara-saudara, Musa ini selama 40 tahun pada waktu itu ingin membela bangsanya, tetapi agenda Tuhan pada waktu itu belum dimulai, ya. Dia memang akan memakai Musa dan dia harus melarikan diri. Dia sampai ke Midian. Di Midian dia selama 40 tahun. Dan kemudian pada waktu di Midian itulah, pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan mengatakan ini, bahwa sekarang Musa itu akan diutus oleh Tuhan kepada Firaun untuk membawa umatnya, umat Israel itu keluar dari Mesir. Meskipun Musa mengatakan, saya tidak bisa, saya orang yang gagap tidak bisa. Tetapi Tuhan mengatakan nanti ada Harun kakakmu di sana yang akan menjadi juru bicaramu. Dan kemudian Musa sampai kembali ke sana itu memerlukan waktu 40 tahun. Saudara, tapi agenda Tuhan juga dinyatakan dalam kehidupan Musa. Tidak mudah Musa, ya, 40 tahun dia ada di Midian, dia jauh daripada keluarganya, dia jauh daripada bangsanya, tetapi Musa dipakai oleh Tuhan. Dan Musa lah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Laut terbelah menjadi dua. Bagaimana kemudian orang Israel yang dikejar-kejar kembali oleh Firaun kemudian bisa menyelamatkan diri karena pimpinan daripada Tuhan. Dikatakan Musa ini adalah orang yang lembut hatinya, ya. Musa ini mengalami tantangan, mengalami kesulitan, tetapi Tuhan memakai Musa. Tuhan menyertai Musa. Kita akan melihat setelah itu ketika Musa sampai di Gunung Nebo, dia mati di sana, tetapi dia diperlihatkan tempat negeri perjanjian itu oleh Tuhan. Dan
Musa menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua. Dan setelah itu bangsa Israel ketika masuk mengalahkan orang-orang di Kanaan, sampai mereka kemudian ingin punya raja. Dan akhirnya punya raja mereka Saul. Meskipun pada waktu itu nabinya adalah Samuel. Tidak suka karena yang menjadi raja pemimpin daripada orang Israel pada waktu itu adalah Tuhan. Tetapi mereka ingin seperti bangsa-bangsa di sekitarnya punya raja. Dan Tuhan bilang biarkan. Akhirnya Saul menjadi raja. Tapi Saul tidak berkenan. Kemudian Tuhan memilih Daud. Kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayat 70. Pemilihan Tuhan kepada Daud. Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Nah, saudara-saudara, Daud dipilih menjadi raja Israel melalui Nabi Samuel. Yang ketika raja waktu itu Raja Saul sudah tidak taat lagi kepada Tuhan, Tuhan bilang pergi ke rumah Isai. Tetapi pada waktu itu disangkanya anak-anak Isai yang gagah-gagah yang sudah menjadi pahlawan. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Sampai akhirnya kemudian Samuel berkata kepada Isai, apakah tidak ada lagi anakmu? Ada, tapi dia sedang menjaga kambing domba. Dan Tuhan bilang panggil dia. Dan kemudian diurapilah. Tuhan bilang kepada Samuel, inilah yang aku pilih. Ya, Daud. Saudara, Daud bukan manusia yang sempurna. Dia mengalami juga hal-hal yang dihadapinya ketika dia jatuh dalam dosa. Tapi kenapa firman Tuhan dikatakan Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan? Karena dia menjadi orang yang bertobat ketika dia jatuh di dalam dosa. Dia mengerti bagaimana ketika dia diperingati ketika dia dalam dosa. Dan Daud menjadi raja Israel. Pada waktu kerajaan ada di dalam kepemimpinan Daud, maka Israel ini menjadi bangsa yang berjaya, ya, karena Daud dikatakan memenangkan peperangan demi peperangan. Daud seorang gembala, tetapi Tuhan, ya, punya agenda dalam kehidupannya. Karena kelak Mesias akan dikatakan anak Daud. Harus ada satu keturunan dari kerajaan Daud. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Setelah kemudian raja-raja berganti, setelah selesai kepemimpinan Daud, Salomo, sampai akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Setelah itu banyak raja-raja yang tidak taat kepada Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam zaman nabi-nabi. Saya hanya akan satu saja nabi, yaitu di dalam Yeremia. Kita membaca Yeremia pasal yang ke-1, ayat yang ke-5. Yeremia pasal 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya. Saudara, Yeremia ini adalah anak seorang imam yang pada waktu dipanggil oleh Tuhan masih muda. Dan Yeremia ini merasa takut, merasa tidak mampu. Tetapi Tuhan bilang, engkau harus memperkatakan apa yang aku katakan. Dan dia melakukan itu. Yeremia di dalam sepanjang pelayanannya melihat bagaimana orang-orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan, yang menyembah berhala, demikian juga raja-rajanya. Dan memang Yeremia ini disebut, ya, seringkali kita tahu, nabi yang meratap, melihat keadaan orang Israel pada waktu itu yang tidak taat kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Yeremia 1 ayat 5 ini luar biasa. Sebelum katanya, aku membentuk engkau bahkan di dalam rahim ibumu. Nanti kita akan melihat di dalam perjanjian baru. Ada kata-kata mirip seperti ini, ya. Tuhan itu sudah mengenal, membentuk, akan memakai. Tuhan punya agenda Yeremia sebagai nabi. Dan memang Yeremia kemudian melihat bagaimana bangsa Babel pada waktu itu, ya, memporak-porandakan bait Allah. Hatinya menangis pada waktu itu. Tetapi kalau kita membaca dalam kitab-kitab Yeremia, ya, mulai dari pasal 30 ke sana, bagaimana ada satu janji pembaharuan. Inilah berita tentang Mesias itu. Bahwa pada satu hari akan ada satu kerajaan dari keturunan Daud. Yaitulah Mesias
Ya, kerajaannya itu bukan kerajaan di dunia, tetapi kerajaan Allah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Ya, saudara-saudara, Yeremia diangkat oleh Tuhan menjadi alatnya. Sungguh-sungguh tidak mudah. Dia dipenjarakan pada waktu dia memperkatakan firman Tuhan tentang penghukuman, tetapi dia tetap terus melakukan kehendak Tuhan. Mari kita akan melihat sampai akhirnya pada kedatangan Kristus, ya, penggenapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa, saudara-saudara? Sampai akhirnya Mesias yang dijanjikan itu ada, datang melalui kelahirannya yang pada saat-saat ini kita sebut sebagai hari Natal. Melalui kematiannya pada Jumat Agung kita juga memperingati, dan kebangkitannya pada hari Paskah, dan sampai kenaikannya ke surga. Penggenapan di dalam Kristus dinyatakan oleh Tuhan. Butuh waktu sekian ribu tahun dari mulai Abraham sampai kedatangan Kristus. Tetapi Tuhan tetap, ya, pada rencananya, rencana keselamatan bagi manusia yang dikasihinya. Kita akan melihat di dalam perjanjian baru kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuk saudara dan saya. Di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat 9 sampai yang ke-10. Melalui kasih karunia Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Saudara, inilah satu janji. Ya, nanti kita akan melihat juga ayat-ayat yang lain di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 dan Efesus 1 ayat yang keempat. Bagaimana karena kasih karunia Tuhan, Tuhan itu memilih dan memanggil bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita ini bukan umatnya Allah, yaitu bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sampai kepada saat ini berita Injil diberitakan, saudara dan saya bisa percaya mengenali Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dia memilih kita, memanggil kita, katanya dikatakan dengan panggilan yang kudus. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi semuanya berdasarkan kasih karunia Tuhan. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus pasal 1 ayat 4. Setelah di dalam doa, Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ya, amin. Saudara, inilah yang Tuhan katakan, seperti Dia katakan kepada Yeremia pada waktu itu. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita, memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Sebelum ada penciptaan. Kalau saya lihat dalam bahasa aslinya itu sebelum fondasi dunia ini. Ya, Tuhan sudah memilih manusia. Luar biasa, saudara-saudara. Seperti yang dikatakan kepada Yeremia. Sebelum engkau dibentuk di dalam rahim ibumu. Ya, supaya kita kudus dan tidak bercacat dan bercela di hadapannya. Ya, tidak ada cacat, tidak ada cela di hadapannya. Manusia yang berdosa itu tidak bisa bersama sekali lagi dengan Allah yang kudus. Tetapi Allah sudah mengetahui. Pada waktu saya berbincang-bincang dengan Bapak Gembala, saya katakan Tuhan menanamkan di hati saya melalui Allah Roh Kudus tentang agenda Tuhan ini. Saya bercerita dan saya mengatakan saya sampai menangis ketika mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, baik anak-anak muda atau kita semuanya, kaum ibu, kaum bapak, saudara dan saya, menjadi manusia pada saat ini bukan karena siapa dan apa-apa, tetapi karena Tuhan yang memilih, memanggil kita menjadi anak-anaknya.
Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara melihat bagaimana kejadian manusia itu ya di dalam rahim ibu itu ya saudara-saudara. Wah, itu luar biasa. Ya mungkin saudara bisa melihat sendiri sekarang banyak di YouTube. Waktu itu saya mendengar kisah itu dari Dr. Meiske, pendeta Dr. Meiske dari Manado yang memberitahu kepada kita waktu ada pertemuan wanita. Dia sebagai dokter spesialis kandungan menceritakan bagaimana kejadian manusia itu. Saudara, tangan Allah bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Dia memanggil saudara dan memilih kita. Bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan, sebelum ada fondasi dunia, ya, supaya kita orang-orang yang berdosa ini menjadi kudus, disucikan oleh Tuhan, sehingga di hadapan Allah kita tidak bercela. Luar biasa Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya dan memanggil kepada kita semuanya. Tadi kita sudah membaca ya, bagaimana melalui Kristus yang mematahkan kuasa maut, memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya ketika kita beriman kepada Dia. Anak-anak muda, kalian harus mengingat akan hal ini. Kita semuanya juga. Kalian harus berterima kasih kepada orang tua kalian. Ya, melalui rahim ibu kalian. Kalian ada di dalam dunia, tetapi semuanya di dalam pemantauan Tuhan. Dan kita orang tua juga kita bersyukur. Kita semua mempunyai ibu, ya. Kita semua mempunyai orang tua. Bagaimana kita ada di dalam dunia. Dan teristimewa kita mempunyai Allah yang mempunyai agenda di dalam kehidupan ini. Mari kita melihat makna dan agenda Allah bagi kita. Yang pertama, keselamatan itu berasal dari Allah. Bukan karena hebatnya kita. Efesus katakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Diberikan kepada manusia yang berdosa, yaitu saudara dan saya, karena kasih karunia Allah. Bukan karena hebatnya kita. Dan keselamatan itu diterima melalui iman kita, melalui kepercayaan kita kepada Kristus. Pada waktu saudara dan saya percaya, bertobat, dan kemudian kita dibaptis sebagai tanda pertobatan kita. Pada waktu saudara dan saya dibaptis, kita memberitahu kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, bahwa saya sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Saya sudah dari hidup yang lama, ya, ditenggelamkan di dalam baptisan itu, mati di dalam hidup yang lama, dan sekarang ada di dalam hidup yang baru. Itulah tanda baptisan sebagai tanda pertobatan kita. Kalau saudara bertobat, segeralah memberi diri dibaptis. Bahwa saya sudah bertobat kepada Tuhan. Dan kita percaya kita mendapat pengampunan dosa melalui iman kita kepada Kristus. Tuhan memanggil dan memilih saudara dan saya di dalam kedaulatannya. Sesuai kehendak dan rencananya. Bukan karena kita sekali lagi. Tetapi di dalam kedaulatannya, Dia tahu, Dia memilih saudara dan saya. Bagaimana sikap hidup kita terhadap agenda Tuhan? Tuhan punya rencana dan agendanya. Seperti tadi kepada Abraham, ya, kepada Yusuf, kepada Musa, kepada para nabi. Semuanya orang-orang perjanjian lama, kalau saudara bisa melihat satu demi satu. Mari kita akan melihat. Yang pertama, biarlah kita bersyukur, ya, sikap kita terhadap agenda Tuhan. Bersyukur sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Saudara, sungguh saya bersyukur ketika merenungkan ini, mengingat kenapa Tuhan menaruhkan kepada saya satu tema ini di dalam hati saya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Siapa kita ini? Oh, orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan panggil dan pilih kita, memperlayakan kita. Kita mendapat anugerah sebagai orang yang seharusnya tidak berlayak, tetapi akhirnya berlayak menjadi anak-anak Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Sebagai satu rasa ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memanggil dan memilih kita, menjadikan kita manusia di dalam dunia ini. Bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya menjadi anak Tuhan. Yang kedua, bukan sekedar rasa ucapan terima kasih melalui pujian kita, melalui doa kita, ya, tetapi kita juga harus lakukan itu melalui ketaatan kita kepada kehendak-Nya. Kehendak Tuhan ada di dalam firman-Nya. Mari saudara dan saya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lakukan itu di dalam kehidupan kita. Tidak mudah,
ketika Yeremia juga waktu itu dia tidak mau memberitahu apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi firman Tuhan itu seperti api yang membakar dirinya. Sehingga dia memperkatakan firman Tuhan kepada bangsanya pada waktu itu. Saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan merenungkan, lakukan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita juga terus yang ketiga, hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kudus itu artinya terpisah. Kita ini sudah terpisah dengan dunia yang berdosa ini. Dengan hidup kita yang lama, kita tidak boleh lagi hidup di dalam hidup yang lama. Kita harus hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup kudus di hadapan Tuhan supaya satu kali kita berjumpa dengan Tuhan yang kudus. Yang membenci dosa tetapi mengasihi manusia yang berdosa. Mari hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kita berbeda dengan dunia ini. Yang keempat, biarlah kita menjadi saksi Kristus. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, di dalam gereja Tuhan, bahkan bagi masyarakat, supaya ketika kita sudah diberkati, karena kita sudah dipilih, saudara menjadi berkat bagi sesama. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 6 ayat 36 sebagai ayat yang terakhir. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, lihat ayat ini yang sering kita baca. Apa yang kita terima ketika kita hidup di dalam dunia ini, mungkin saudara punya harta, punya kedudukan, punya kepintaran, punya segalanya di dalam dunia ini. Ingat, semuanya dari Tuhan. Semua yang kita punya di dalam dunia ini hanya titipan daripada Tuhan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, semuanya akan ditinggalkan. Kekuasaan kita, kepandaian kita, harta kita, apa yang kita punya, semua akan ditinggalkan. Ingat, segala sesuatu itu dari Dia. Dan semuanya dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi anak yang pintar di dalam kehidupan kita, itu karena semuanya dari Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan. Bukan kita mengatakan, ya karena saya pintar, saya rajin. Memang kita rajin. Ya, anak-anak juga harus rajin. Tetapi semuanya hikmat itu ketika kita bisa melakukan segala sesuatu berasal dari Tuhan dan dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita punya kepandaian, ketika kita punya kekuasaan, kedudukan di dalam dunia ini, punya harta, Tuhan bilang, kembalikan bagi Dia. Hanya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ada agenda Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengatakan dan saya tidak bisa mengatakan, ya saya ada di dalam dunia karena mama dan papa saya. Saudara, semuanya karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan pernah ada di dalam dunia ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin percaya kepada Kristus. Kita bisa melayani. Kita bisa setia kepada Dia. Mari, apa yang kita punya, kita kembalikan. Hanya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Kesimpulan bagian akhir. Yang pertama, agenda Tuhan, yaitu rencananya, tidak ada yang gagal. Rencana manusia bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Semua tergenapi pada waktunya. Meskipun harus melewati waktu yang lama. Yang kedua, agenda Tuhan digenapi melalui Kristus, juru selamat manusia berdosa yang sudah mematahkan kuasa maut, ya, dan dosa itu. Yang ketiga, agenda Tuhan yang memanggil dan memilih kita, menjadikan kita anak-anaknya, sekali lagi adalah karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa diselamatkan. Yang keempat, agenda Tuhan, mari kita sikapi dengan rasa syukur dan taat kepada kehendak-Nya, serta hidup menjadi berkat, yaitu memuliakan nama Tuhan. Menjalani agenda Tuhan seperti para nabi, seperti para rasul pada perjanjian baru. Tidak mudah, mereka mengalami kesulitan. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam.
Sekali lagi, menyertai itu artinya ada kehadiran orang di dalam kehidupan kita. Ada kehadiran Kristus melalui Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Kita boleh kesulitan. Abraham pernah mengalami kelaparan sehingga dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi Tuhan menyertai dia, memakai dia di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, pada hari-hari ini mungkin kita banyak mengalami kesulitan dan tantangan pada masa-masa ini. Tapi agenda Tuhan tidak akan pernah gagal. Dia memilih dan memanggil saudara dan saya. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, agenda Tuhan yang masih kita nantikan adalah kedatangan Kristus kedua kali. Kita percaya kesetiaan kita kepada Tuhan akan menghasilkan kemuliaan pada waktunya. Firman Tuhan katakan, orang yang setia, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Itulah bagian dari hidup kita. Dan tadi WL mengatakan, mari kita persiapkan diri menanti kedatangan Tuhan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga agenda Tuhan dinyatakan terus dalam hidup kita yang memanggil dan memilih kita untuk menjadi berkat, menjadi kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Herman, Tuhan berkati. Mari saudara-saudara, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui para tokoh di perjanjian lama dan juga para tokoh di perjanjian baru, para rasul, murid-murid Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil dan memilih mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan bagi dunia ini, bagi manusia yang berdosa. Sehingga melalui kedatangan Kristus, kami orang-orang yang berdosa yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, menerima keselamatan ketika kami beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dan ke depan ajarkan kami terus taat kepada kehendak Tuhan. Meskipun dalam kesulitan, tantangan, pergumulan, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan para tokoh-tokoh Alkitab. Demikian juga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Biarlah agenda Tuhan nyata dalam hidup kami. Berkati semua saudara-saudara kami yang sudah melayani. Pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk saudara kami yang kami kasihi, Aurora dan Evan yang sudah lulus kuliah mereka. Biarlah Tuhan yang akan memberkati masa depan mereka. Tuhan tentu punya agenda juga di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua mereka masing-masing. Orang tua yang sudah mendidik anak-anak ini. Dan pakailah mereka menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Bapa, bahkan semua anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Anak mulai dari anak-anak sekolah minggu. Anak-anak remaja, pemuda semua Tuhan. Biarlah berkati mereka Tuhan. Pakailah mereka pada masa usia mereka masih kecil sampai kelak besar. Mereka terus menjadi alat di tangan Tuhan. Biarlah kami semuanya juga yang hadir maupun yang ada di rumah. Baik dewasa muda, kaum ibu, kaum bapak, semuanya Tuhan. Kami adalah penggenapan rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan ketika kami ada di dalam dunia ini, kami tidak melakukan apapun. Tetapi biarlah kami peka kepada kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, hamba-Mu di dalam keterbatasannya berhenti berbicara. Tapi Tuhan akan terus berbicara kepada kami, pribadi demi pribadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang ada di rumah dalam keadaan sakit, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Yang ada dalam kesulitan, tantangan hidup, pergumulan di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami tetap memandang kepada Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan. Segala usaha, segala pekerjaan pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Yang berkekurangan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan setiap kami semuanya. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan kami di pusat dan daerah. Urapi mereka, berkati mereka Tuhan.
supaya mereka menjalankan pemerintahan dengan rasa takut akan Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan, menangani segala masalah-masalah yang terjadi. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami. Sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang.